teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Arumdiani, aku dari Prodi Usaha Wisata semester 3. Di video kali ini aku mau bahas tentang stakeholder dan kebijakan-kebijakan apa saja yang berlaku di tempat wisata Kawah Ijen. Oke, baik, rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama itu keterlibatan berbagai stakeholder di tempat wisata Kawah Ijen. Yang kedua, tantangan dan strategi yang digunakan. Yang ketiga, evaluasi keberhasilan kebijakan. Sebelum kita memulai membahas materi yang lebih lanjut, apa sih stakeholder itu? Stakeholder atau pemangku kepentingan dalam kebijakan publik adalah pihak yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Stakeholder dapat berubah individu, kelompok, atau entitas. Nah, stakeholder yang termasuk ke dalam klasifikasi subjek di Desa Kawah Ijen itu memiliki tingkat kepentingan yang tinggi namun terpengaruhnya rendah. Contohnya seperti dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu terdiri dari Bapeda, Dinas PU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sedangkan dari pemerintah Kabupaten Bondowoso terdiri dari Bapeda, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bima Konstruksi, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Lingkungan Hidup. Dan yang terakhir itu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, terdiri dari Bapeda, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan yang terakhir itu dari PT Candi Ngerimbit. Nah, teman-teman, stakeholder yang termasuk dalam klasifikasi key players memiliki peran penting dan terpengaruhnya kuat dalam suatu masalah, kebutuhan, atau kelancaran kegiatan kawasan Taman Wisata Kawah Ijen. Yaitu yang pertama terdiri dari Kementerian LHK, yang kedua BBKSDA Jatim, yang ketiga Kementerian Koordinator Perekonomian, yang keempat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan yang terakhir itu Kementerian PUPR, teman-teman. Selanjutnya, stakeholder context setter adalah pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh besar terhadap suatu konteks atau lingkungan, meskipun minat mereka terhadap kebijakannya mungkin rendah. Yang pertama itu ada KPH Banyuwangi Barat, yang kedua KPH Bondowoso, dan yang terakhir PTPN 12, teman-teman. Oke teman-teman, yang terakhir ada stakeholder crowd. Stakeholder dengan klasifikasi crowd memiliki tingkat kepentingan dan terpengaruhnya rendah terhadap pengelolaan kawasan Taman Wisata Kawah Ijen, yaitu terdiri dari Kecamatan Ijen, Bank Jatin, Mitra Tel, PLN UED Jatin, BNI, PT Medco, PT SPS, Jarum Foundation, penjual makanan dan minuman, penjual souvenir, pemandu wisata, penambang belerang, LMDH, dan yang terakhir pekerja troli, teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas tentang tantangan dan strategi yang digunakan oleh tempat wisata Kawah Ijen. Nah, di tantangan sendiri ini terdiri dari dua kelompok, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal. Di tantangan eksternal ini terdiri dari 4 tantangan, yaitu yang pertama vandalisme atau tindakan merusak dan menghancurkan benda. Yang kedua kebakaran hutan, yaitu faktor yang dapat menyebabkan kebakaran hutan. Nah, kebakaran ini biasanya terjadi saat musim kemarau panjang. Dan yang ketiga ada keluarnya gas beracun. Gas beracun yang keluar dari Kawah Ijen biasanya berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan sistem pernafasan. Dan yang terakhir itu terjadi karena gempa freatik. Gempa yang terjadi karena letusan gunung api yang disebabkan oleh peningkatan tekanan dari vaporasi sistem hidrotermal. Oke, selanjutnya itu tantangan internal. Yang pertama ada sumber daya. Sumber daya Kawah Ijen adalah belerang dan fenomena alam berupa blue fire. Dan yang kedua itu ada anggaran. Anggaran Kawah Ijen biasanya didapat dari tiket masuk dan premi asuransi dari wisatawan. Yang ketiga ada manajemen. Manajemen keuangan Kawah Ijen dikelola oleh Balai Taman Nasional Alas Purwo. Dan yang terakhir ada tata batas. Nah, kawasan Ijen merupakan bagian dari 2 wilayah, yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Nah, selanjutnya itu strategi yang digunakan oleh tempat wisata Kawah Ijen. Yang pertama, mengoptimalkan sistem zonasi hutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.
Yang kedua, mengelola kawasan secara bersama dengan pemangku kepentingan untuk membangun model kolaborasi pengelolaan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing dengan menerapkan strategi fokus pada strategi pemasaran dan marketing mix. Oke, yang terakhir ada evaluasi kebijakan. Nah, kebijakan yang pertama itu kebijakan pendakian. Kebijakan aturan baru pendakian di Gunung Ijen, hal tersebut sering penurunan status gunung yang dari waspada menjadi normal dan normal menjadi waspada, teman-teman. Yang kedua ada kebijakan keamanan, yaitu meningkatkan keamanan destinasi wisata dengan melakukan evaluasi menyeluruh. Dan yang terakhir ada kebijakan fasilitas. Kebijakan fasilitas pendukung, misalnya paltuding, yaitu sebagai tempat peristirahatan sebelum wisatawan mulai mendaki Gunung Ijen. Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman.